Dek Meli bisa dimulai. Baik, Kak, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Amalia Nurjana. Di sini saya akan membantu acara untuk beberapa jam ke depan. Dan pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh audiens peserta yang sudah bergabung pada malam hari ini, di mana tema acara malam hari ini adalah diskusi publik dalam rangka 16 HAKTP Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, yaitu Merdeka Belajar Tanpa Kekerasan Seksual, tentu saja bersama pemateri yang ahli di bidangnya. Dan perlu diketahui, acara kali ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kopri PC PMI Kabupaten Situbondo melalui link Zoom, dan para audiens sekalian dapat melakukan siaran langsung atau streaming di YouTube Perpus Tunas. Baik, kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. This meeting is being recorded. Untuk selanjutnya, sambutan akan dibuka oleh Ketua PC PMI Situbondo yang akan diwakilkan oleh Septum. Kepada sahabat Tolak Ali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, sahabat-sahabat? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di via Zoom ya, dalam rangka 16 HAKTP. Sahabat-sahabat, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, namun sebelumnya dan saya hormati Ketua Kopri PPPMI Kabupaten Situbondo, ada Mbak Ova yang sapaan akrabnya di PMI yang sangat saya hormati. Ada Ibu Asih, salam hormat Ibu Asih. Juga ada Bapak Muhammad Yusuf Ibrahim, salam hormat juga. Sahabat-sahabat sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan mengenai acara pada malam ini. Tentu pengurus cabang pergerakan mahasiswa Situbondo sangat mengapresiasi acara yang seperti ini. Namun sahabat-sahabat Kopri perlu diingat dan perlu ditekankan kalau menurut kacamata cabang, karena judulnya di sini adalah Merdeka Belajar Tanpa Kekerasan Seksual. Kalau saya lihat di sini temanya ini melihat dengan beberapa kasus yang sudah terjadi kekerasan di kampus-kampus ya, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dilakukan terhadap mahasiswanya, sehingga mungkin mengakibatkan trauma dan sebagainya. Cuman yang perlu ditekankan sahabat-sahabat, khususnya di lingkup Kabupaten Situbondo, mana pada bulan November kemarin ini masih tertengger kasus kekerasan paling besar di Jawa Timur. Kekerasan paling terbesar itu ada 67 kasus, dan itu paling besar di Kabupaten Situbondo. Juga menurut perlindungan anak itu, Dinas Perlindungan Anak di Kabupaten Situbondo juga ada 37 kasus yang masih saat ini belum tertangani oleh pihak berwajib. Yang perlu ditekankan sahabat-sahabat Kopri, selain acara-acara seperti ini, mungkin nanti aksi nyatanya ini seperti apa, mungkin bisa juga dengan kolaborasi dengan sahabat-sahabat dari PC dan Kopri ini harus sama-sama bersinergi untuk benar-benar mengawal kasus-kasus yang seperti ini terjadi di Kabupaten Situbondo. Jadi saya harapan cabang
bahwa acara-acara seperti ini tidak hanya selesai dalam acara Zoom ini, tapi nanti mungkin ketua Kopri ini juga bisa didiskusikan untuk selanjutnya ini mau seperti apakan ini, tindak lanjutnya mau seperti apakan, misal aksi apa misal. Jadi tidak hanya cukup di acara-acara Zoom seperti ini, sahabat-sahabat. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, sahabat-sahabat. Ingat bahwa di situ Bondo ini masih tertengger kekerasan paling terbesar di Jawa Timur kalau menurut sumber yang saya baca. Mungkin nanti lebih jelasnya ada komentar-komentar di sini. Ya, saya harap teman-teman dan sahabat-sahabat semua bisa menyerapnya dengan baik, lalu kemudian nanti di bawah ke ranah diskusi, lalu kemudian nanti ada bentuk aksi nyata dari kegiatan ini. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena saya mewakili dari ketum saya, karena ketum ada hal yang The recording has stopped. tidak bisa ditinggalkan, akhirnya diwakilkan ke saya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, sahabat Polat Ali. Dan untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bella Dwi Indrasari selaku Ketua Kopri Cabang Situbondo. Kepada sahabat Bella, kami persilahkan. Kepada sahabat Bella, mungkin bisa dimulai untuk sambutannya. Suaramu kecil sekali, Bel. Suaramu kecil. Suaranya kecil, Kak. Kenapa? Suaranya kecil, volumenya bisa lebih dibesarin. Nah, apakah terjelas? Sudah, Bel, sudah kedengaran sekarang. Mohon izin karena cuaca lagi tidak mendukung. Mohon izin karena cuaca lagi tidak mendukung. Jadi saya open ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun menggunakan ruang Zoom meeting ini. Salawat serta salam juga kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Yusuf Ibrahim selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Yang kami hormati ada Bu Asih Widiawati, beliau adalah inspirator perempuan, founder dari Umarama sekaligus dosen. Yang kami hormati sahabati Ova, Ketua pertama Kopri PC PMI Kabupaten Situbondo sekaligus pendiri. Yang kami banggakan seluruh peserta diskusi publik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, mengenai diskusi publik pada hari ini, kami dari Kopri PC PMI Kabupaten Situbondo, yang pertama yang akan disampaikan adalah terima kasih kepada Bapak Yusuf, kepada Bu Asi, dan kepada Mbak Ova yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam diskusi publik pada malam hari ini.
mengenai 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai pada tanggal 25 November hingga 10 Desember nanti. Ini mengingatkan kita kembali bahwa perjuangan untuk menghapus kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan tidak hanya berhenti pada 16 hari. Tetapi pada 16 hari ini adalah momen yang harus kita ambil bersama-sama untuk terus menyuarakan, mengkampanyekan bahwa kita sudah harus bebas terhadap segala kasus dan segala isu terkait kekerasan terutama kepada perempuan. Dalam rangka 16 hari anti kekerasan, kami pada malam hari ini mengambil tema yaitu Merdeka Belajar Tanpa Kekerasan Seksual. Mengingat Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang memiliki tujuan yaitu adanya peraturan menteri ini agar perguruan tinggi menyusun kebijakan dan mengambil tindakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan kaitannya tridharma perguruan tinggi atau perkuliahan di kampus. Selain itu juga adanya Permendikbud ini bertujuan untuk menumbuhkan atau menciptakan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, dan tentu juga aman dan nyaman untuk tempat belajar bagi mahasiswanya. Mengingat banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia dan baru-baru ini kita juga banyak sekali membaca baik itu di media maupun di akun-akun video ya, video streaming seperti di YouTube dan lain sebagainya. Kita lagi-lagi merasa bahwa perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman dan aman untuk belajar, tetapi kenapa bisa terjadi kasus-kasus kekerasan seksual? Nah, seperti yang baru-baru ini viral video yaitu di Unsri bahwa ada sekelompok mahasiswa yang ngamuk ya atau yang marah ketika si korban ini tidak dimasukkan dalam daftar peserta yudisium. Nah, ini potret-potret begini, ini perlu kita diskusikan bahwasanya seperti apa adanya Permendikbudristek ini. Apakah ini sudah mengcover bagaimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di tataran perguruan tinggi? Apakah dengan adanya Permendikbud ini lebih melindungi dan lebih pro terhadap korban? Karena mengingat sekali lagi bahwa perguruan tinggi, kampus adalah tempat di mana kita menuntut ilmu yang seharusnya itu tidak pantas atau tidak selayaknya menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual. Nah, kami dari Kopri Cabang Kabupaten Situbondo berharap dengan adanya diskusi publik ini, kita bisa menyamakan persepsi dan bisa saling berdiskusi sehingga kita nanti bisa sama-sama mengetahui sejauh mana implementasi, ada juga peranan dari Permendikbud ini, serta apa saja langkah-langkah kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum pergerakan untuk sama-sama berpartisipasi menghapus kekerasan seksual terutama di perguruan tinggi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kak Bella. Dan sebelum melanjutkan ke penyajian materi, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu dan sekaligus membacakan CV dari para pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama yang saya hormati tentu saja Bapak Muhammad Yusuf Ibrahim SHMH. Selamat malam Bapak, saya ucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi materi kita pada malam hari ini. Dan perlu diketahui lagi teman-teman, Bapak Yusuf Ibrahim ini merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan beliau juga pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Surabaya dengan program studi ilmu hukum.
dan S2 di Universitas Wijaya Kusuma, yaitu dengan program studi ilmu hukum. Dan sekarang merupakan kandidat doktor di Universitas Jember dengan program doktor ilmu hukum. Dan ada informasi penting juga, beliau juga aktif di beberapa proyek dari tahun 2014 sampai sekarang, di mana salah satunya pada tahun 2020 beliau sebagai penilai agunan hak cipta dalam perbankan di Indonesia. Dan beliau juga banyak sekali mempunyai keterampilan, yaitu ada hukum perdata, hukum bisnis, HKI, dan beliau juga merupakan aktif di penggiat literasi. Dengan moto kerennya, dengan moto hebatnya, yaitu adil adalah menyadari status serta melakukan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Jika kita telah melaksanakan hal tersebut, maka kita disebut berkeadilan. Bukan begitu, Bapak? Baik, untuk Bapak Yusuf Ibrahim, kami persilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih, Mbak Mili. Waktu saya berapa menit ini? Halo? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, Mbak Meli, waktu saya berapa menit? Jadi saya bisa mengondisikan nanti. Untuk Bapak kami kasih 20 menit, Bapak. Terima kasih. Saya share screen ya. Ya, Bapak. Baik. Rekan-rekan, saya kedapatan materi untuk menyampaikan peran perguruan tinggi dalam penghapusan kekerasan seksual. Nah, sebelum kita mulai, hendaknya kita mengerti tentang pengertian terlebih dahulu apa itu kekerasan seksual. Karena kalau misalnya pengertian nggak mengerti, maka nanti konsepnya nggak dapat. Nah, untuk mencari pengertian di dalam hukum itu biasanya yang pertama mencari pada perundang-undangan. Jika perundang-undangan tidak mengatur, maka dicari dengan menggunakan pendapat ahli. Nah, jika mendapat pendapat ahli juga tidak memberikan pendapat, maka dicari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi levelnya seperti itu. Karena kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi sudah diatur pada Permendikbud nomor 30 tahun 2001, maka pengertiannya pun saya ambil dari permen tersebut. Bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Saudara Bella ya, bahwa pendidikan tinggi itu harusnya menjadi tempat yang teraman, tapi malah ada terjadi kekerasan seksualnya. Di sini kita bisa melihat pengertian ini. Kemudian pengertian pencegahan dan penanganan. Maka pencegahan itu adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kemudian penanganan adalah tindakan atau cara atau proses untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Saya kira cukup jelas ya untuk pengertian dari kekerasan seksual, kemudian pencegahan dan penanganan. Nah, ruang lingkup permen tersebut ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa, pendidik yaitu dosen, tutor, dan sejenisnya. Lalu kemudian yang ketiga tenaga kependidikan, ini staf pengajaran ya, karyawan staf pengajaran ya. Kemudian warga kampus, bisa security, kemudian mereka yang berjualan di kantin kampus, serta masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan dalam pelaksanaan Tridharma. Jadi berarti ini masyarakat umum bisa di luar ya, dalam melakukan penelitian, pengabdian maupun pembelajaran. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara, jadi ini kategorinya ya, untuk tindakan-tindakannya dilakukan secara verbal, kemudian non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ruang lingkup tadi 5 itu yang melakukan tindakan 4 ini, maka dia terjerat pada atau disebut telah melakukan kekerasan seksual. Kategorinya itu sebenarnya ada pada ketentuan
pasal 5 ayat 2 ya dari Permendikbud nomor 30 tahun 2001. Nah, ini saya tidak membaca, ini nanti teman-teman bisa membaca pada Permendikbud tersebut ya, walaupun di sini ada beberapa yang banyak yang problemkan, tapi saya secara pribadi tidak memproblemkan permasalahan ini. Pada pasal 5 ayat 2 ya, ayat 2 di situ pada huruf B memperlihatkan alat reproduksi dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ini saya rubah memang bahasanya pada Permendikbud tersebut bahasanya itu fasenya alat kelamin, tapi saya rubah menjadi alat reproduksi dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, fase persetujuan korban ini yang menjadi polemik. Jadi pada fase persetujuan korban memang menjadi polemik, tetapi di sini perlu diketahui bahwa Permendikbud nomor 30 tahun 2001 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu bukanlah peraturan perizinan. Tapi Permendikbud ini adalah peraturan tentang pencegahan. Lalu kemudian jika misalnya kita menggunakan konsep atau asas prinsip hukum perundang-undangan, itu juga sudah diatur pada ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa hierarki perundang-undangan itu ada 7. Yang pertama Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, kemudian PP, Perpres, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten dan Kota. Nah, hierarki ini harus tidak boleh yang bawah itu bertentangan dengan yang atasnya. Maka asasnya adalah menggunakan, kok mendadak hilang ini asasnya. Sebentar. Mendadak hilang teman-teman asasnya. Saya lanjut saja gitu ya, nanti kalau misalnya saya ingat akan saya sampaikan gitu. Jadi tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya. Kemudian pada permen ini sendiri tidak ada pada ketentuan pasal 7 ayat 1 itu ya. Tetapi permen itu ada pada ketentuan pasal 8-nya, jadi di luar itu. Maka sebenarnya kekerasan seksual ini bukanlah perizinan karena sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, utamanya adalah pasal 285 dan pasal 289. Ini tentang perdebatan itu. Saya tidak masuk terlalu jauh karena materi saya tentang peran ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Saudari Bella bahwa tujuan dari permen itu adalah untuk memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan dan tindakan jika terjadi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi itu adalah pedoman bagi pimpinan kampus untuk mengambil sebuah tindakan dan kebijakan. Tapi kita kembali lagi bahwa tujuan sistem pendidikan nasional itu adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka peran perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan. Jadi yang memiliki peranan itu bukan hanya perguruan tinggi, karena subjeknya tadi itu 5, subjeknya kan tadi sudah disebutkan 5, yaitu mahasiswa, lalu kemudian tenaga kependidikan, perguruan tinggi, lalu warga kampus dan masyarakat umum. Nah, karena subjeknya 5 ini, maka kelima-lima ini memiliki peran masing-masing. Jadi perannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, pada peran perguruan tinggi itu ditentukan bahwa perannya ada 3, yaitu pembelajaran, kemudian penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa. Jadi untuk tata kelola internal ya, untuk penguatan budaya komunitas mahasiswa, seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa non-akademik. Termasuk saya juga ada forum ya, namanya Fordemlidik, Forum Demokrasi, Literasi, dan Pendidikan. Nah, forum Fordemlidik ini memang membuat sebuah kajian-kajian
kajian-kajiannya itu lintas keilmuan. Jadi kami duduk bersama lalu membahas atau mengkaji satu hal tertentu, tetapi konsepnya lebih kepada akademik karena kebenarannya berbeda dengan kenyataan. Jadi konsepnya ada pada kebenaran akademik. Lalu peran pendidik dan tenaga kependidikan terhadap pencegahan kekerasan seksual itu membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran. Kemudian berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Dan kemudian yang berikutnya peran mahasiswa membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran. Karena seringkali walaupun di kampus saya sendiri ya di UNAS Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sampai hari ini masih belum ada secara administrasi kasus kekerasan seksual. Jadi sampai hari ini masih belum ada jejaknya atau masih belum ada kejadian. Entah jika seandainya dalam kenyataan itu ada, saya nggak tahu karena saya kan hanya pelaksana administrasi. Jadi apa yang tercatat itu yang saya sampaikan. Kalau misalnya ternyata tidak tercatat, entah karena korbannya itu malu atau karena pelakunya terlalu memiliki kekuasaan yang berlebih sehingga korbannya menjadi takut, saya juga tidak bisa sampai ke sana ya, tidak bisa karena nanti malah jadi subjektif. Jadi sampai hari ini secara administrasi di kampus saya sendiri UNAS tidak ada kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian setelah pencegahan, maka penanganan apa sih yang harus dilakukan oleh kampus dalam melakukan penanganan ini? Yang ada 4, pendampingan, pelindungan, pencegahan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Jadi 4 inilah yang dilakukan kampus kepada korban. Kemudian sebenarnya kalau misalnya kita lihat permen Dikbud Ristek tahun 30 tahun 2021 ini dari 56 pasal ya, itu yang dominan itu hanya pasal 1 ketentuan umum tentang pengertian, lalu kemudian sampai pada pasal 14 gitu. Jadi sampai pada pasal itu. Selebihnya itu tentang hal-hal teknis, yang apa yang harus dilakukan jika misalnya kampus mengalami case-case gitu. Bahkan untuk sanksinya saja adalah sanksi administratif. Jadi kampus itu tidak bisa memberikan sanksi-sanksi lain selain sanksi administratif. Nah, kenapa Permendikbud ini kok seolah-olah tidak bisa memberikan sanksi yang lebih? Kenapa dia sanksinya hanya sanksi administratif? Ya karena ada ketentuan undang-undang. Dalam ketentuan undang-undang pasal 15 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu disampaikan bahwa yang boleh memiliki sanksi itu hanya ada 2. Yang pertama adalah undang-undang, kemudian yang kedua adalah peraturan daerah. Maka karena Permendikbud ini bukan undang-undang, juga bukan peraturan daerah, maka dia tidak boleh memiliki sanksi. Sanksi itu diatur pada pasal 10 pada Kitab Undang-Undang Pidana. Ada 5 yang disebut sebagai sanksi. Yang pertama adalah sanksi mati ya, sanksi hukuman mati. Kemudian yang kedua adalah hukuman penjara. Yang ketiga hukuman kurungan. Yang keempat hukuman denda. Dan yang kelima hukuman tutupan. Nah, hukuman tutupan hampir saat ini sudah tidak ada, jadi 4 ini. Maka permen ini tidak bisa memberikan sanksi tersebut karena seperti yang saya bilang tadi, permen ini bukan undang-undang dan bukan pula perda. Jadi kedudukan permen ini bertujuan hanya untuk memberikan pedoman dan arah bagi kampus, bagi pimpinan kampus jika terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap kekerasan seksual tersebut. Nah, pedoman dan arahnya apa? Pedoman dan arahnya kampus diwajibkan
untuk membuat satuan tugas. Jadi satuan tugas penanganan kekerasan seksual itu yang diwajibkan oleh peraturan ini terhadap perguruan tinggi. Maka saya baru dapat kira-kira 2 minggu yang lalu baru mendapat disposisi dari pimpinan saya, dari Pak Rektor, tentang bahwa Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu harus disosialisasikan. Jadi disposisinya seperti itu. Pimpinan saya menyampaikan disposisi bahwa sosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Nah, kemudian setelah dikaji, di sana ada pembentukan satgas, di mana pembentukan satgas itu 2/3 harus wanita. Satgas itu terdiri dari mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen dan pendidik. Jadi ada 3 satgas itu. Walaupun ada sedikit kontradiksi interminis ya antara pasal yang satu dan pasal yang lainnya untuk minimal dan maksimal satgas, tapi itu bukan menjadi problem saya kira. Jadi peran kampus adalah membentuk satgas itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kampus tidak membentuk satgas itu? Nah, di peraturan itu, di permen itu sudah jelas nanti akan ada sanksi-sanksi administratif dari kementerian sendiri, bahkan akreditasi dari kampus tersebut bisa menjadi turun hanya gara-gara kampus tidak memiliki satuan tugas. Jadi ini sebenarnya kekerasan seksual ini sebenarnya adalah salah satu yang ingin disampaikan kepada seluruh sivitas. Sebenarnya ada 4A gitu, yang menjadi program pemerintah yang harus ada di kampus atau perguruan tinggi. Yang A pertama adalah anti korupsi, A kedua adalah anti perundungan atau bullying, A ketiga adalah anti intoleransi, dan A keempat adalah anti kekerasan seksual. Yang sudah muncul itu 2, anti korupsi dan anti kekerasan seksual. Nah, kita tinggal menunggu anti perundungan dan anti intoleransi keluar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti kalau jika ada diskusi atau pertanyaan bisa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap teman-teman semua dapat menyerap materinya dengan baik, dan mungkin kalau misalnya memang ada yang belum bisa belum ada yang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat di bawah. Saya buka 2 pertanyaan. Dan jangan lupa untuk menyebutkan identitas teman-teman. Terima kasih. Saya mau nanya. Tapi bisa diketiknya di kolom chat. Mau nanya langsung aja ya, nggak usah pakai chat gitu ya. Ya, Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Yusuf. Yang saya tanyakan begini Pak, di dalam hukum itu kan ada yang namanya equality before the law. Nah, di mata hukum semua sama. Cuman di dalam peraturan tadi Permen menyatakan di pasal berapa itu bahwa tidak ada tindak pidana seperti itu kan. Nah, ini sangat kalau saya berpikir masih sangat ambigu. Bagaimana dengan pelaku atau pelaku khususnya ini untuk menjeratnya ini mau menggunakan pasal berapa atau bahkan undang-undang yang mana seperti itu, Pak. Nah, sehingga ini perlu juga agar pelaku ini juga mempunyai sanksi seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, apakah sudah jelas? Jelas.
Langsung saya jawab atau menunggu satu penanya lagi? Mungkin satu penanya lagi, Bapak. Mungkin ada audiens yang mau bertanya lagi. Kalau memang tidak ada, Bapak bisa jawab terlebih dahulu, Bapak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah, tadi ini ada yang salah paham ya tentang equality before the law. Jadi equality before the law itu kan presumption of innocence. Ya. Jadi orang itu tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang sudah bersifat inkrah atau tetap. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan equality before the law. Kemudian tidak ada juga hubungannya dengan pelaku kekerasan seksual dalam arti pencabulan dan pemerkosaan. Jadi nggak ada hubungannya. Permen ini itu tujuannya hanya untuk memberikan kebijakan kepada kampus, kepada pimpinan kampus, agar pimpinan kampus itu melakukan pencegahan dengan membuat satuan tugas atau satgas kekerasan seksual. Tujuannya itu permen ini bukan untuk memberikan perizinan. Sekali lagi bukan untuk memberikan perizinan karena di situ memang ada frase yang mungkin kalau orang-orang yang bukan hukum itu frase itu seolah-olah membebaskan seks bebas, seolah-olah seperti itu. Kalau misalnya dengan persetujuan korban, maka itu nggak apa-apa ya, bukan itu maksudnya. Jadi sekali lagi, ini memang banyak yang salah paham dengan permen ini. Nah, kalau untuk pencabulan lalu pemerkosaan itu diatur di KUHP, sudah diatur pada pasal 285. Untuk pemerkosaan, sedangkan untuk pencabulan itu ada pada pasal 289. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi ini barusan pertanyaannya itu salah paham. Jadi, itu. Bagaimana Mas Suda, Yulianto? Apakah sudah mendapatkan jawaban? Oh iya. Itu nanti gini Pak ya, berarti isi dari permen itu kan secara garis besar untuk membuat satgas gitu kan, satuan tugas. Nah, nanti ketika sudah ada satgas, peran atau ininya kan sudah ketemu nih untuk pencegahan seperti itu. Semisal ada laporan nih ke satgas mengenai hal-hal yang kurang baik semisal. Nah, untuk menindak ini apakah bisa melaporkan secara langsung satgas ini atau gimana Pak? Prosedurnya seperti apa gitu Pak? Ya, makasih. Jadi di permen itu sudah jelas, nanti kalau satgas sudah terbentuk, maka nanti satgas atau perguruan tinggi itu memberikan seperti tempat bagi satgas untuk bertugas. Jadi kalau misalnya si korban malu atau apa, nanti bisa menghubungi nomor yang sudah ditentukan. Jadi ada teks yang menunjukkan tempat di mana korban itu harus